Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, insyaallah topik kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kaifiyah sholat atau tuntunan sholat. Meskipun topik ini sudah sering kita lakukan itu, dan juga minimal kita tiap hari melakukannya 5 kali atau 5 waktu, tapi secara keilmuan mungkin belum begitu banyak kita dalami. Dari gerakan sholat itu yang kita lakukan itu, kita pernah tahu dalilnya atau tidak? Kenapa kok ketika kita takbir misalnya disunahkan angkat tangan, itu ada dalilnya atau tidak gitu. Kemudian di antara yang kita lakukan di dalam sholat itu ada gerakan dan ucapan, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu barangkali kita juga belum tahu. Oleh sebab itu, kajian pada pagi hari ini kita akan mencoba kupas tuntas tentang sholat. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, jika memiliki pertanyaan, permasalahan seputar sholat, bisa disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari definisi sholat dalam disiplin ilmu Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika bicara sesuatu itu pasti diawali dari makna lughatan atau makna etimologi, baru nanti disusul makna apa? Syar'an wastilahan atau terminologi. Demikian juga ketika kita bicara tentang sholat, maka sholat itu secara lughatan, secara bahasa, maknanya ad-du'a'u bi khairin, berdoa dengan kebaikan. Karena orang berdoa itu kalau enggak mendoakan dengan kebaikan, mendoakan dengan apa? Kecelakaan. Wong misuh itu kan sama dengan mendoakan, tapi mendoakan sebenarnya apa? Untuk hal yang negatif. Tapi sholat itu berdoa dengan kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah, ini yang berkaitan dengan anjuran mendoakan kepada muzaki. Kepada siapa? Muzaki, orang yang memberikan zakat. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim. Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka. Jadi min ini litabid, menunjukkan sebagian. Kenapa? Karena tidak semua harta itu dizakati. Tidak semua harta dizakati. Nanti ada ketentuan harta yang dizakati itu ada beberapa syaratnya. Yang paling penting ketika sudah sampai nisab gitu. Makanya tadi min amwalihim itu sebagian dari harta, tidak semuanya, karena tidak semua zakat, tidak semua harta itu dizakati. Baru ketika memenuhi syarat baru dizakati.
sodakotan, sedekah, min amwalim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwasanya sodakoh ini kata Al-Quran. Maksudnya dalam kata Al-Quran ketika Allah menyebut harta yang dikeluarkan secara wajib itu tidak selalu memakai kata zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, ini jelas ya. Tapi kadang juga menggunakan kata sodakoh. Meskipun dalam fikih itu sudah dibedakan Pak Tebu. Kalau zakat itu mengeluarkan harta secara apa? Wajib. Tapi kalau sodakoh opsional atau sunnah. Kalau infak apa? Mengeluarkan zakat wajib juga, tapi kadarnya tidak ditentukan. Kalau zakat itu ada ketentuannya. Misalnya seorang pegawai yang dalam 1 tahunnya gajinya sudah nyampe senilai 85 gram emas murni, itu kena kewajiban zakat profesi 2,5%. Seorang petani kalau hasil pertaniannya sudah mencapai 7,5 kintal yang berupa beras, itu kewajiban mengeluarkan zakatnya, kadar zakatnya 5 atau 10%. Kalau airnya beli 5%, kalau tidak sawahnya tak ada hujan 10%, itu zakat. Artinya zakat itu ketentuannya jelas. Tapi kalau infak, yang penting jenengan mengeluarkan harta, tidak harus ada kadar tertentu. Tapi dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kadang zakat artinya mengeluarkan harta secara wajib itu kadang juga disebut sodakoh. Meskipun kalau dalam ilmu fikih sudah diperinci ya, mana itu zakat, apa itu sodakoh, dan apa itu infak. Nah di ayat ini meskipun Allah memakai sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maksudnya mengeluarkan harta secara wajib atau zakat. Yang mana fungsi zakat itu apa? Mensucikan diri dan juga mensucikan harta. Itu selalu konot berhubungan, ada relasi atau konotasi gitu. Artinya ketika kita mensucikan harta kita, otomatis juga mensucikan apa? Jiwa atau diri kita. Karena harta yang kita harta itu kan diantaranya kita makan. Kalau makanannya nggak halal, ada hak fakir dan miskin, maka jiwa kita bisa suci atau enggak? Tidak itu. Makanya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lah selanjutnya nih, washolli alaihim. Ini makna sholat itu. Washolli, dan sholat tadi apa secara bahasa? Mendoakan dengan kebaikan. Washolli, dan doakanlah kebaikan wahai Muhammad alaihim, kepada orang-orang yang membayar zakat. Inna sholataka, sesungguhnya doa kebaikanmu, sakanulahum, akan membawa ketenangan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau misalnya jenengan yang di lazismu itu ada fundraising ya, seorang muzaki memberikan zakat, setelah dikasih zakatnya diam saja, mukanya masam atau merengut, atau gimana respon kita? Misalnya fundraising atau amil zakat itu, sikapnya apa? Kalau jenengan ngasihkan zakat dia apa? Merengut gitu, nggak mau senyum. Kira-kira jenengan nyaman atau enggak? Nggak nyaman. Maka ada perintah untuk apa? Mendoakan, minimal jazakumullahu khairan, mudah-mudahan hartanya semakin diberkahi. Itu tuntunan Nabi dan termasuk perintah Allah kepada Nabi. Artinya disuruh mengucapkan sholawat. Sholawat di sini maksudnya apa? Mendoakan kebaikan. Karena doa kebaikan itu akan membawa ketenangan secara psikologi. Kalau jenengan didoakan kebaikan ketika membayar zakat, berinfak, bersedekah, itu semakin termotivasi atau semakin apa Pak? Termotivasi itu enggak? Iya. Makanya ada perintah untuk membaca sholawat.
Sholawat itu ya doa dengan kebaikan. Dan sholat itu juga maknanya secara bahasa itu mendoakan dengan kebaikan. Kemudian sekarang yang disebut dengan sholat itu apa? Sholat itu dalam definisi para ulama ya, aqwalun beberapa ucapan, wa af'alun beberapa apa? Perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir. Mukhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksusoh, dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut apa? Sholat. Berarti sholat itu ada aqwal, perkataan, ucapan, doa, wa af'alun perbuatan atau gerakan. Jadi komponen sholat cuma itu Pak atau Bu. Kalau enggak perkataan ya perbuatan. Perkataan contohnya apa Pak atau Bu? Contohnya apa Bu? Apa Bu? Hah? Enggak dengar Bu. Apa? Mengucapkan Allahu Akbar itu perkataan. Yang lainnya apa Bu? Allahu Akbar itu takbir ya. Yang lainnya apa? Hah? Baca Al-Fatihah. Terus apa lagi? Baca zikir pada saat apa? Tasbih saat apa? Rukuk dan sujud. Baca tasyahud. Baca doa di antara dua sujud. Semuanya ini apa? Enggak, ucapan. Baca surat selain Al-Fatihah, semuanya itu apa? Ucapan. Tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa Bu? Al-Fatihah. Yang sunnah apa Bu? Contohnya? Membaca apa Bu? Ya, membaca surat selain Al-Fatihah itu sunnah. Berarti ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti secara detail kita kaji ya. Kemudian yang kedua af'al, beberapa apa? Perbuatan atau gerakan. Kadang saya jelaskan perbuatan itu apa ya? Sudah gerakan saja gitu. Tapi af'al itu apa? Perbuatan. Perbuatan dalam sholat contohnya apa? Misalnya. Apa? Mengangkat kedua tangan. Itu gerakan. Contohnya lagi? Rukuk, sujud, terus apa lagi? Iktidal, terus apa lagi? Salam. Salam perkataan atau perbuatan Bu? Salam, jenengan jawab salam. Enggak, salamnya itu yang noleh tuh yang noleh. Salam itu assalamualaikum itu salam Bu. Dan jenengan ketika salam tidak harus noleh. Nanti jenengan nyalami saya assalamualaikum terus noleh gini. Nah itu jadi noleh sama salam beda Bu. Meskipun ada kesunahan apa? Ketika kita mengucapkan salam di sholat apa? Disunahkan noleh. Kenapa? Karena temannya di sebelah kan itu. Assalamualaikum di sebelah jenengan kan ada apa? Teman yang sholat ke kanan dan ke kiri. Itu memang common mistake Bu. Kayak jenengan takbir. Takbir itu banyak orang bilang takbir itu kalau ngangkat tangan. Padahal takbir itu Allahu Akbar. Dan tidak semua apa? Takbir jenengan pasti ngangkat tangan. Contohnya mau sujud itu takbir, tapi nggak ngangkat tangan. Nah, itu contoh apa? Perbuatan atau gerakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa Bu? Rukuk, terus apa lagi? Sujud, terus apa lagi? Duduk di antara dua sujud, terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Belum ketemu ya, nanti kita cari lagi.
Terus yang sunnah apa contohnya yang sunnah? Gerakan yang sunnah contohnya apa? Apa Bu? Apa Pak? Gerakan sholat yang sunnah contohnya apa? Gerakan sholat yang hukumnya sunnah tidak wajib apa contohnya? Pak Kunut. Mengangkat apa? Mengangkat apa? Mengangkat tangan waktu iktidal. Ketika jenengan bilang sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangannya apa Bu? Sunnah. Terus apa lagi? Apa? Menoleh waktu salam tadi sudah ya. Menoleh waktu salam ke kanan dan ke kiri, itu hukumnya apa? Sunnah. Terus apa lagi? Takbiratul ihram sunnah Bu. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihramnya apa? Wajib. Mengangkat tangannya apa? Sunnah. Terus apa lagi? Sedekap itu, sedekap. Nah, mulai ketemu kan, meskipun itu yang kita lakukan sehari-hari. Cuma yang jenengan suruh mengidentifikasi ini wajib, ini sunnah, ini gerakan, ini apa? Perbuatan kadang belum terpikirkan. Oleh sebab itu kajian ini diantara apa? Tujuannya bagaimana kita memahami apa? Perkataan dan perbuatan dalam sholat. Karena komponen sholat cuma dua tadi. Kalau enggak akwal ya af'al. Yang diawali dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram hukumnya wajib. Karena sholat itu pasti awalnya takbiratul ihram. Kalau jenengan subhanallah ngangkat tangan, kira-kira sholatnya sah atau enggak? Enggak baca Allahu Akbar tapi subhanallah atau walhamdulillah gitu. Tanpa Allahu Akbar sah atau enggak? Enggak, karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti penutup sholat ya salam. Itu yang disebut apa? Sholat. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tadi perkataan dan perbuatan di dalam sholat itu. Tadi kan sholat komponennya apa? Dua. Kalau enggak perkataan, perbuatan. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, untuk itu kita lihat hadis pokok atau hadis induk yang bicara tentang apa? Sholat. Semuanya yang ada di hadis ini, Pak atau Bu, itu disebut oleh ulama sebagai rukun sholat atau wajibnya, kewajiban sholat. Kalau dalam sholat itu ya, namanya rukun, namanya wajib, namanya fardu itu sama. Istilahnya beda tapi maknanya apa? Sama. Bisa dipahami ya? Kalau disebut arkanus sholah itu ya sama dengan wajibatus sholat, sama dengan furudus sholah. Bisa dipahami ya? Berarti rukun, wajib, apa tadi? Fardu itu sama dalam pembahasan sholat. Bisa dipahami ya? Maksudnya apa? Sesuatu apabila dikerjakan sholatnya sah, kalau ditinggalkan apa? Batal. Kalau ditinggalkan apa? Batal bu sholatnya. Ada konsekuensi dosa atau enggak bu? Nah kalau lupa ya tidak dosa bu. Tapi kalau dengan sengaja sholat meninggalkan rukun gitu, menganggap itu bukan rukun, ya bisa jadi dosa gitu ya. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini semuanya nanti sama ulama dikategorikan sebagai apa? Rukun, sebagai wajib atau fardu di dalam sholat. Hadisnya itu disebut sebagai hadis al-musi sholatahu. Hadis yang menceritakan sahabat yang salah dalam melakukan sholat. Sahabat yang salah dalam melakukan apa? Sholat. Itu dalam
Sebutan ahli hadis macam ini disebut apa? Hadis al-musi sholatahu. Hadis yang bercerita orang yang salah dalam melakukan sholat nanti dibenarkan oleh Nabi. Hadisnya riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Ketika itu Nabi masuk masjid. Di masjid mana Pak? Tuh, Masjid Nabawi. Pokoknya kalau di hadis Nabi masuk masjid tidak disebutkan namanya, itu pasti Masjid Nabawi, kecuali kalau disebutkan nama masjidnya ya. Fadakhala rajulun, tiba-tiba ada seorang sahabat yang masuk. Fasalla, sahabat ini melakukan salat. Tsumma jaa fasallama 'ala nabiyyi. Kemudian dia setelah salat apa? Mendatangi Nabi dan mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Nabi nggak usah nengok Bu ya, tetap menghadap Nabi ya. Assalamualaikum, nengok ini enggak ya. Farad dan Nabi alaihi salam. Setelah itu Nabi apa? Merespon salamnya atau menjawab salamnya. Faqol, maka Nabi justru berkata begini, Pak Tabu, irji, kembali lagi, fasolli, salatlah lagi, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum salat. Berarti sholat yang ia lakukan tadi, kira-kira Nabi mengamati atau tidak? Diamati oleh Nabi. Makanya ketika dia mendatangi Nabi, mengucapkan salam, Nabi menjawab salam, tapi suruh kembali ngulangi sholat. Kenapa kok disuruh ngulangi sholat, Bu? Coba. Berarti sholatnya sudah sesuai dengan sunnah atau belum tadi? Katanya tadi Pak Ikhwan, apa tadi? Syarat ibadah diterima itu kan dua. Yang pertama ikhlas. Kira-kira orang ini ikhlas atau enggak tadi? Ikhlas atau enggak sholatnya? Lillahi ta'ala atau enggak? Lillahi ta'ala. Tapi yang kedua, kata Pak Ikhwan tadi apa? Harus mutaba'ah atau muwafaqah, sesuai dengan tuntunannya Nabi. Kalau sudah sesuai tuntunannya Nabi, kira-kira sama Nabi suruh ngulangi lagi atau enggak? Tidak. Berarti yang salah apa? Sholatnya belum sesuai dengan tuntunan Nabi, maka disuruh untuk mengulangi. Fasolla, maka karena yang memerintah Nabi, dia sholat lagi. Tsumma jaa fasallama 'alan nabi. Kemudian dia setelah sholat mendatangi Nabi, mengucapkan salam, sama Nabi dijawab salamnya. Faqol, Nabi tetap menjawab, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Suruh apa? Kembali lagi mengulangi sholatnya, dan belum dianggap sholatnya itu sesuai dengan apa tadi? Keinginan atau sunnahnya Rasulullah atau sunnahnya Nabi. Oleh sebab itu ini penting Pak Tebu, tadi syarat ibadah dua tadi, tidak cukup ikhlas, tapi tetap harus apakah sholat saya apa? Sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Bukan berarti kalau sudah ikhlas selesai, tidak. Harus duanya. Adanya ikhlas, adanya apa? Kesesuaian dengan sunnah Nabi. Karena ini dilakukan 3 kali gitu. Setelah 3 kali, laki-laki ini menyerah Pak Tebu. Daripada nanti capek ya, mau melakukan keempat kali, Nabi tetap bilang irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kalau jenengan melakukan perbuatan 3 kali disalahkan, itu lebih baik minta ajar aja, nyerah gitu, nggak usah ngotot gitu. Soalnya nak ngotot apa? Semakin merusak daripada apa? Pekerjaannya selesai kan itu. Makanya dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haq. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan benar. Maksudnya siapa? Dengan zat ini maksudnya Allah yang mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran. Fama uhsinu ghairahu, saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik selain ini. Berarti sholat yang ia bisa ya cuma gayanya gini gitu. Fa'alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Setelah itu Rasulullah mengajarkan apa? Tata cara sholat. Yang diajarkan oleh Nabi hanya yang berkaitan dengan apa? Pokok-pokok sholat, tidak dijelaskan semuanya. Sehingga ulama menyimpulkan
Kalau Nabi menyebutkan di dalam hadis ini dianggap apa? Wajib, sunnah atau fardu. Yang tidak disebutkan di dalam hadis ini berarti masuk kategori apa? Sunnah. Kita coba lihat Pak Tebu, bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada sahabat tadi. Idza qumta ila sholat, kalau engkau mau sholat, atau apabila engkau berdiri mau sholat, karena sholat itu apa? Harus berdiri. Sebagian ulama mensyaratkan apa? Bukan mensyaratkan ya, mau memasukkan berdiri itu termasuk rukun sholat. Berarti kalau jenengan kondisinya itu sehat, tidak ada apa? Udzur, itu wajib sholat dengan berdiri. Yang kedua syaratnya, sholatnya itu harus wajib. Kalau sholatnya sunnah, jenengan mampu berdiri, sholat duduk, boleh atau enggak Pak Tebu? Qobliyah, ba'diyah, jenengan sehat kayak sekarang ini, alhamdulillah, itu enggak ada masalah berdiri. Tapi milih sholat untuk duduk, boleh atau enggak? Qobliyah, ba'diyah, sholat lail, sholat malam, sholat duha, boleh atau enggak? Sholat tarawih, boleh atau enggak? Boleh dan sah itu. Hanya saja pahalanya apa? Nisfu ajril qaim, setengah pahalanya orang yang sholat berdiri. Tapi daripada ditinggalkan kan lebih baik apa? Dilakukan meskipun dengan duduk. Misalnya jenengan suatu saat qobliyah ba'diyah kok lagi malas capek kerja, ya sudah sholat dengan duduk. Sholat malam kok badan capek sekali karena banyak aktivitas di waktu siangnya, malam sudah sholat berdiri dengan apa? Duduk. Nggak apa-apa itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau jenengan sholat wajib, kok saya tadi terlalu capek ya, banyak aktivitas, saya nanti sholat duhur dengan duduk, padahal jenengan masih kuat berdiri, boleh atau enggak? Tidak boleh. Berarti berdiri itu termasuk rukun sholat dan diharuskan dengan dua syarat. Yang pertama apa? Orangnya mampu. Kalau tidak mampu apa? Sholli qa'iman fa illam tastati apa? Faqa'idan. Kata Nabi apa? Sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau engkau tidak mau dengan apa? Duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau engkau tidak mampu boleh dengan berbaring. Yang kedua syaratnya apa? Sholatnya sholat wajib yang 5 waktu. Kalau sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk gitu. Oke ya. Meskipun mampu berdiri. Di hadis ini dikatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri mau melakukan sholat, fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir yang hanya dilakukan pertama kali ketika kita mau memulai sholat. Yang menjadi pertanyaan, Pak Teguh, kenapa kok disebut takbiratul ihram? Takbir ya Allahu Akbar. Ihram itu artinya apa? Ihram apa artinya apa Pak Teguh? Ihram itu haram. Ihram ahrama yuhrimu itu mengharamkan. Yang diharamkan apa? Perbuatan atau perkataan selain sholat. Berarti kalau jenengan sudah Allahu Akbar, semua perkataan dan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat harus stop. Allahu Akbar. Kok sudah sedekap? Saya kok tadi belum balas WA teman saya balas dulu gitu. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kalau jenengan apa? Lakukan batal itu sholatnya gitu. Allahu Akbar. Kok perut saya masih lapar gitu. Akhirnya apa? Ngambil kue dimakan. Itu sholatnya apa? Batal. Kenapa? Karena kalau jenengan sudah Allahu Akbar, nggak boleh ada aktivitas apapun kecuali apa? Sholat.
Sehingga takbir semacam ini dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala aktivitas kecuali sholat. Bisa dipahami ya? Berarti dari hadis ini takbiratul ihram hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Itu. Wajib. Tetapi Pak Tobu, ngangkat tangannya wajib atau enggak? Ngangkat tangannya wajib atau enggak? Allahu Akbar itu takbirnya. Ketika takbiratul ihram jenengan semuanya ngangkat tangannya di sini. Enggak ada yang punya madzhab Allahu Akbar enggak ngangkat tangan ya? Enggak ada di Indonesia, enggak ada. Tapi kalau jenengan pernah ke Yaman, itu ada orang madzhabnya Zaidi, itu kalau sholat tanpa mengangkat tangan. Tapi kalau di Indonesia karena mayoritas Syafi'i dan kita di Muhammadiyah Tarjih gitu, semuanya ngangkat tangan. Ngangkat tangannya wajib atau sunnah? Sunnah. Berarti mengangkat tangan waktu takbiratul ihram hukumnya sunnah. Cara ngangkat tangannya gimana Pak Tobu? Sejajar dengan pundak atau bahu atau sejajar dengan telinga? Di hadisnya ada dua ya. Yang pertama hatwa mangkibain. Nabi itu kalau takbir mengangkat tangan sejajar dengan mangkib. Tapi mangkiban itu dalam bahasa Indonesia dan Jawa Bu, itu terjemahnya dua. Sejajar dengan bahu, ada yang menerjemahkan sejajar dengan pundak. Yang betul mangkibain itu dua mangkib itu pundak atau bahu? Padahal antara bahu dengan pundak sama atau beda? Beda gitu. Tapi kok muncul dua terjemahan gitu? Oleh sebab itu ya harus merujuk pada kata aslinya. Mangkib dalam bahasa Arab itu pertemuan antara tulang pundak dengan tulang bahu. Berarti di sini ya. Karena kalau bahasa Indonesianya, kayaknya bahasa Indonesia nggak ada kata yang equivalent terhadap ini, nggak yang sama dengan ini. Ada atau enggak? Nggak ada loh. Sehingga menerjemahkan mangkiban itu ya pundak terkadang bahu. Nah, sehingga yang dijadikan standar segini. Kalau jenengan segini, agak ke sini, berarti takbirnya enggak sejajar dengan mangkiban atau terlalu ke dalam. Allahu Akbar gini. Mangkiban apa? Sini kan gitu. Nah, itu berarti melihatnya semacam itu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi kalau takbir itu hiyala udhunain, sejajar dengan daun telinga. Maksudnya bagaimana? Ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah, ujung jari sejajar daun telinga atas. Kemudian punggung telapak tangan yang sejajar dengan mangkibain atau dua pundak atau bahu. Dalam hadisnya semacam itu Pak Tobu. Dan kebanyakan ulama membolehkan duanya, segini boleh, segini boleh. Cumanya Pak Tobu, kalau jenengan bicara, kalau di Muhammadiyah yang mana? Kalau saya sih berharap suatu saat putusan tarjih itu membolehkan dua cara itu. Tapi sampai sekarang belum Pak. Ini penting Pak Tobu. Kalau di Muhammadiyah itu yang sejajar dengan telinga. Meskipun saya paham jenengan kalau dicek di masjid ini pasti bahu atau pundak. Tapi kalau jenengan baca di HPT enggak ada Pak itu. Enggak ada. Di HPT itu sejajar dengan telinga. Itu. Tapi kita sejak kecil itu diajarkan sejajar dengan bahu atau pundak. Apakah ada hadisnya? Ada, tapi belum menjadi putusan tarjih. Dan termasuk saya tuh karena sudah kebiasaan dan memahami itu juga boleh gitu. Kalau takbir ya sering sejajar dengan pundak atau
bahu. Tapi ini bukan pendapat tarjih loh. Bisa dipahami atau enggak? Nah, sehingga kalau yang sesuai tarjih itu sejajar dengan apa tadi? Telinga. Kita coba lihat videonya ya. Jenengan perhatikan. Kok enggak mau jalan? Coba diperhatikan lagi ya. Coba diperhatikan ini videonya. Ini sejajar mana? Ini video di Muhammadiyah. Sejajar dengan apa? Telinga itu. Berarti kesimpulannya kalau yang ada di tarjih itu sejajar dengan telinga. Meskipun sebenarnya tadi yang sejajar dengan pundak atau bahu juga ada hadisnya, tapi majelis tarjih belum melakukan tanawwu fil ibadah. Tanawwu fil ibadah itu apa? Dua-duanya diperbolehkan. Meskipun kalau saya secara pribadi, ya mudah-mudahan putusan kita ke depan itu membolehkan dua tata cara gitu. Sebagaimana yang banyak ditempuh di HPT jilid 3. Sekarang doa iftitah saja membolehkan 3, dulu 2 itu. Ini kan berarti ada varian dalam pelaksanaan apa? Ibadah. Sholat jenazah juga semacam itu ya. Takbir pertama boleh Al-Fatihah sama sholawat, baru takbir kedua. Ini HPT jilid 1 Pak gitu. Meskipun orang Muhammadiyah nggak tahu putusannya gitu. Rata-rata yang diajarkan di Muhammadiyah itu ya apa? Allahu Akbar Al-Fatihah, baru Allahu Akbar apa? Selawat kepada Nabi. Meskipun di HPT jilid 3 sekarang itu diperbolehkan duanya. Berarti menurut sebagaimana yang jenengan pelajari di sekolah, di masyarakat itu, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua apa? Selawat itu sekarang juga boleh, tapi di HPT jilid 1 tidak semacam itu. Baru diperbolehkan di HPT jilid 3 gitu. Kalau nggak salah itu putusan tahun 2006 gitu. Tahun 2006. Oke. Oke ya, berarti cara ngangkat tangannya jari-jarinya dibuka. Apa? Telapak tangannya kok jari. Nggak boleh gini ya. Atau gini nggak, standar saja itu, nggak terlalu dibuka, nggak terlalu ditempelkan. Kalau gini jangan nggak boleh Bu ya, Allahu Akbar gini, harus dibuka. Kemudian dihadapkan kiblat. Kesalahan orang sholat Allahu Akbar gini, berarti kan telapak tangannya tidak menghadap kiblat. Bisa dipahami ya? Kemudian terlalu ke belakang Allahu Akbar gini. Karena ada mungkin tangannya terlalu lemas gitu. Sampai apa? Sampai ketarik ke belakang. Kemudian apa? Untuk mengukur akurasi tidak perlu ibu jarinya ditempelkan ke daun tilnya. Allahu Akbar gini, tempelkan til gitu. Supaya apa? Akurat atau sejajar itu. Itu juga nggak ada apa? Dalilnya. Bisa dipahami ya? Oke, itu tentang kaifiyah atau tata cara takbir, mengangkat tangan. Dan sekarang kita dianjurkan mengangkat tangan pada saat sholat. Itu tempatnya berapa Pak atau Bu? Di berapa tempat? Yang pertama takbiratul ihram sudah kita kaji. Yang kedua kapan? Ketika mau ruku, ini jenengan catat ya. Yang ketiga, ketika kita iktidal, meskipun yang kita baca sam'alah, sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan. Yang keempat, ketika apa?
ketika berdiri dari tasyahud atau tahiyat awal. Berarti hanya 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal. Selain itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Berarti kalau jenengan mau sujud nggak ada ngangkat tangan. Meskipun baca takbir. Mau duduk di antara 2 sujud nggak ngangkat tangan meskipun baca takbir. Yang menjadi pertanyaan sekarang, takbir ini yang kita baca ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika mau i'tidal, ketika bangkit, ini disebut takbir apa? Takbir intikal. Berarti dalam sholat takbir itu 2. Yang pertama takbiratul ihram, hukumnya apa? Wajib. Yang kedua takbir intikal. Intikal itu artinya pindah. Maksudnya apa? Takbir yang kita baca ketika kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, atau dari satu rukun ke rukun yang lain. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Jenengan mau ruku langsung nggak mengucapkan takbir, langsung ruku saja. Misalnya baca kulhu. Setelah kulhu selesai langsung ruku, nggak baca Allahu Akbar. Sholatnya sah atau enggak? Sah. Hukumnya apa? Sunnah. Berarti takbir itu ada 2. Takbiratul ihram di awal sholat saja. Yang kedua takbir intikal, hukumnya sunnah. Ketika kita lakukan kapan? Ketika kita pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau diperinci lagi Bu, toh Pak, takbir intikal itu mesti posisi kita di 4 posisi. Yang pertama kalau nggak naik, lawannya naik apa? Turun. Yang kedua berdiri, lawannya berdiri duduk. Jadi pokoknya dengan amati takbir intikal pasti nggak lepas dari 3 posisi tadi. Naik, turun, berdiri, duduk itu. Oke ya. Itu takbir intikal. Terus di dalam hadis ini, kalau engkau mau berdiri melakukan sholat fakabbir, maka bacalah takbir. Berarti takbiratul ihram hukumnya wajib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Quran. Maksudnya apa yang mudah itu? Al-Fatihah. Karena di riwayat yang lain Nabi bilang tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah hukumnya apa Pak? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Berarti bacaan Fatihah hukumnya apa? Wajib. Berarti tadi takbiratul ihram wajib, Al-Fatihah wajib. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu ada apa? Ada apa Pak atau Bu? Iftitah. Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Lah kok sunnah kenapa Bu? Toh Pak? Karena tidak wajib, ya enak itu. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena tidak wajib itu. Nggak berdasarkan hadis ini loh. Karena tidak disebutkan dalam apa? Dalam hadisnya, bukan dalam rukunnya. Rukun itu kan sudah kesimpulan. Nah, kita kan tadi ingin menyimpulkan kenapa ini disebut rukun, kenapa ini disebut yang sunnah itu. Dasarnya hadis ini. Berarti doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Doa iftitah hukumnya sunnah. Dan ada, kalau di putusan tarjih ya, ada 3 varian. Jenengan boleh pilih ya. Yang pertama doa iftitahnya jenengan apa Pak? Tabu. Apa Bu? Biasanya suka ditanya ini loh. Rekrutmen karyawan kadang tanya doa iftitahnya apa?
tes kenaikan tingkat juga ditanya, doa iftitahnya apa gitu. Allahumma ba'id. Meskipun Allahumma ba'id sudah terkenal ya menjadi politik identitas, ini doanya Muhammadiyah. Tapi kadang saya ngetes di beberapa Muhammadiyah, saya tanya, Pak, sudah berapa lama kerja di Muhammadiyah? 11 tahun. Allahumma ba'id hafal. Ternyata dicoba bulat saja nggak selesai itu. Akhirnya sudah yang dihafal apa gitu. Akhirnya apa? Allahu Akbar kabira. Nah itu yang pertama, Allahumma ba'id. Yang kedua boleh juga wajah tuh. Tapi kalau di Muhammadiyah bukan sampai wa ana minal muslimin, tapi itu hadisnya dibaca secara lengkap gitu. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta sampai ini Bu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup panjang. Ini lebih susah daripada Allahumma ba'id Bu. Meskipun jenengan setengahnya sudah hafalan sejak kecil ya. Tapi nambah sisanya ini lebih susah daripada ngapalin Allahumma ba'id. Oleh sebab itu kalau sudah di RSI ya sudah Allahumma ba'id harus hafal itu. Jangan sampai lama kerja tapi belum hafal Allahumma ba'id ya. Boleh juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi cukup sampai situ saja. Itu yang paling pendek. Tapi Allahu Akbarnya dibaca lagi ya. Allahu Akbar takbiratul ihram, baru Allahu Akbar kabiro, bukan langsung kabiro. Karena dalam hadisnya disebutkan Allahu Akbar kabiro. Itu doa iftitah. Hukumnya apa tadi? Sunnah gitu. Hukumnya sunnah. Setelah doa iftitah ada apa lagi di antara Al-Fatihah dan takbiratul ihram? Ada apa lagi? Pak, Bu, ada apa lagi? Ada apa lagi? Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya wajib, ngangkat tangannya sunnah. Setelah itu apa? Allahumma ba'id. Terus setelah itu apa? Doa iftitah. Terus setelah itu apa? Apa Bu? Al-Fatihah Bu. Berarti belum sedekap Bu ya? Ya sedekap dulu dong gitu. Berarti sedekapnya setelah Al-Fatihah gitu ya. Sedekap itu tata caranya bagaimana? Anggota sedekap apa? Telapak tangan apa ini berarti? Kanan memegang punggung, telapak tangan kiri, terus apa lagi? Pergelangan, terus hasta itu. Berarti yang digunakan megang yang kanan ya. Jangan dibalik kiri itu. Kemudian apa? Yang dipegang tiga ini. Punggung, telapak tangan, pergelangan, terus hasta. Tapi hasta yang mendekati pergelangan tangan loh. Bukan sini, ada orang yang kayak kademen itu. Ya sedekapnya kan gitu toh. Yang dipegang gini. Boleh memegang atau menggenggam, boleh al-wad'u ditempelkan. Ditempelkan gini boleh, dipegang gini, digegem ini atau menggenggam. Boleh. Dua-duanya apa? Boleh. Diletakkan di mana? Di atas pusar mendekati dada. Di hadisnya apa? Hadis Wa'il bin Hujr, Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sodrihi, di atas apa? Dadanya. Tapi pemahaman di atas dada itu Pak Tebu, ini meskipun ini perdebatan di kalangan para ulama, apakah persis di atas dada atau yang penting mendekati dada? Kalau ditarjim yang penting mendekati dada, tidak harus persis di atas dada. Nanti kalau di atas dada itu kan gini, sholatnya agak nggak nyaman gitu dilihat ya. Memang ada beberapa kelompok itu yang memang memahami apa di atas dada ya di atas dada, sehingga sholatnya
agak ini loh, agak ke atas gitu, dan terasa kayaknya nggak nyaman gitu. Kalau di Muhammadiyah yang penting tadi apa? Di atas pusar mendekati dada gitu. Kemudian di antara kesalahannya ya ketika sedekap, di antara yang pertama ketika Allahu Akbar dimasukkan tangan dulu. Tangan apa? Kanan dulu. Kanan terus diputar baru sedekap. Logikanya apa Pak Tebu? Logikanya mereka beranggapan sedekap itu baik atau enggak dalam sholat? Baik. Sesuatu yang baik itu didahulukan kanan atau kiri? Kanan. Makanya tangan kanan dulu dimasukkan. Kalau jenengan Allahu Akbar kiri kan sedekap baik kok. Kiri. Makanya apa? Kanan dulu baru diputar. Tapi orang yang punya logika semacam ini Pak Tebu, sekilas mungkin rasional, tapi dia nggak konsisten. Kalau rukuk kira-kira gitu, tangan kanannya dulu memegang lututnya, baru tangan kiri atau berbarengan? Jelas berbarengan, nggak mungkin konsisten. Kalau dia konsisten kan, kalau rukuk ya tangan kanan dulu memegang lutut gitu. Kalau sujud ya berarti wajah kanan dulu tempelkan ke lantai baru yang kiri, kan repot gitu. Itu enggak konsisten. Yang kedua kesalahannya, sedekapnya itu di kiri diletakkan ke kiri sedikit gitu. Alasannya apa? Di sini ada jantung. Jantung atau dalam ada yang mengatakan hati gitu. Padahal di dunia kedokteran kan apa? Kalau hati di kanan, jantung di kiri, betul Bu? Yakin? Ya, ya itu. Ini kan mahal gitu. Sesuatu yang mahal harus kita genggam, apalagi dalam ketika kita menghadap Allah, itu logikanya. Tapi itu juga tidak ada dalilnya. Kita coba lihat videonya, Pak Bu. Bagaimana sedekap itu? Ah, ini ya. Ini takbir tadi, kita coba lihat. Nah, sedekap seperti ini ya. Ini kan mendekati dada, tidak harus di atas dada. Ini menggenggam, boleh juga meletakkan. Berarti tadi anggotanya kan 3 toh, punggung, pergelangan, kemudian hastak. Bisa dipahami ya? Itu kaifiah tata cara sedekap. Terus setelah sedekap apa Pak Teguh? Baca doa iftitah. Terus setelah baca doa iftitah apa? Sedekap hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah Bu. Makanya dalam mazhab Maliki, orang Afrika itu kalau jenengan pernah haji atau umroh, itu sholatnya nggak pakai sedekap, tangannya dikebawahkan. Terus kalau jenengan bisa searching itu, coba searching di Google sholat menurut mazhab Maliki, nanti tidak pakai sedekap gitu. Setelah itu apa? Baca isti'adzah. Baca apa? Isti'adzah, yaitu ta'awudz. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena isti'adzah itu enggak termasuk ayat Quran. Meskipun kita dianjurkan setiap kali kita baca Quran membaca isti'adzah, tapi dia tidak termasuk apa? Ayat Quran. Dan isti'adzahnya boleh 3 ini Pak Tebu, di HPT jilid 3 ya. Boleh yang paling populer a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, boleh juga a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini juga boleh, opsional, boleh dipilih sesuai apa yang jenengan pilih gitu.
Meskipun yang pertama sudah populer, yang kedua dan ketiga ini belum banyak dikenal. Tapi ketiganya apa? Boleh diamalkan. Hukumnya apa? Sunnah. Isti'adzah ini cukup dibaca di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Dua pandangan ya di kalangan para ulama. Ada yang menganggap di rakaat pertama saja. Kenapa? Karena sholat itu satu paket. Berarti bacaannya, isti'adzahnya hanya diawali di rakaat pertama. Ada yang berpahaman di setiap rakaat. La tarjih berpandangan di setiap rakaat, Pak Tabu. Kenapa? Karena di setiap rakaat itu ada bacaan surat, minimal surat Al-Fatihah. Dan dalam Al-Qur'annya dikatakan apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau baca Quran, ucapkanlah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran itu kan di setiap apa? Rakaat, sehingga dipahami berdasarkan keumuman ayat ini, kesunan isti'adzah itu dilakukan di setiap apa? Rakaat. Itu. Yang kedua, dari pendekatan irfani. Irfani itu nilai spiritualitas di dalam sholat. Kalau jenengan isti'adzahnya meminta proteksi kepada Allah dari godaan setan di setiap rakaat, itu kira-kira sholatnya semakin khusyuk atau enggak? Semakin khusyuk. Sehingga pandangan tarjih memahami isti'adzah itu dilakukan di setiap apa? Rakaat. Setelah itu baca Al-Fatihah, Bismillah. Bismillah itu termasuk ayat Fatihah atau enggak? Ya, enggak ada Bu yang bilang, maksudnya jumhur ulama ya, kecuali madzhab Maliki ya. Tapi kalau kita di Indonesia itu kan Bismillah tetap disepakati sebagai ayat Al-Fatihah. Karena ngeceknya Pak Tebu, paling mudah jenengan lihat ke mushaf. Bismillah itu ayat pertama kan dikasih nomor pertama. Hanya saja Bismillah itu dibaca siron atau jahron, keras atau pelan, itu yang jadi khilaf di Indonesia. Meskipun kalau di sebenarnya Muhammadiyah kalau putusan sekarang membolehkan dua-duanya Pak. Boleh jahron, boleh siron. Tapi karena sudah terlanjur menjadi politik identitas ya, kalau Muhammadiyah itu siron. Tapi kadang juga ada konsekuensi Pak. Kalau orang di luar Muhammadiyah nggak mau sholat di masjid atau mau sholat Muhammadiyah, kenapa? Bismillahnya nggak baca imamnya. Kalau Al-Fatihah nggak baca Bismillah, berarti sah tuh nggak sholatnya? Enggak. Padahal di orang Muhammadiyah itu ya pasti baca Bismillah, hanya saja siron, tidak dikeraskan. Tapi orang yang ngotot tadi, yang terlalu fanatik itu, nanti ketika berangkat haji atau umroh juga repot gitu. Di sana dia sholat belakang, pertama kali sholat di belakang apa? Imam Sudes atau Imam Haram. Ternyata langsung Alhamdulillah tanpa baca Bismillah secara apa? Jahron atau keras. Akhirnya baru sadar, oh iya, Masjidil Haram ya ternyata Muhammadiyah juga kan gitu. Ya karena apa? Mengikuti madzhab Hambali itu ya. Terus Al-Fatihah tadi wajib. Al-Fatihah tadi apa? Wajib. Bagaimana kalau amin? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah aminnya? Amin itu hukumnya sunnah. Sunnah. Karena amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Meskipun kita dianjurkan membaca amin ketika baca apa? Al-Fatihah. Dan dalam hadisnya juga Nabi menganjurkan apa? Makmum itu imamnya mengikuti aminnya, membarengi imam gitu. Kemudian di hadis ini Pak Tebu, kita lanjutkan ya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sehingga engkau tumaknina dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Disebutkan di hadis. Hukumnya apa? Wajib.
Hukumnya apa? Wajib itu. Rukuk. Antara Al-Fatihah dengan rukuk itu ada apa? Ada apa saja? Amin tadi tidak wajib. Terus apa lagi? Takbir intikal. Hukumnya apa? Sunnah. Terus apa lagi? Apa lagi, Bu? Apa lagi, Pak? Yuk, ini kan menganalisa yang kita sudah amalkan. Ada apa lagi? Antara rukuk dengan Al-Fatihah ada apa saja? Surat pendek atau surat panjang, Pak? Ada surat, tidak harus surat pendek ya. Surat panjang juga boleh dalam surat. Ya. Surat itu hukumnya sunnah, dianjurkan di rakaat pertama dan kedua. Hukumnya sunnah. Terus apa lagi? Takbir intikal. Terus apa? Ngangkat tangan. Terus rukuk. Nah, sekarang tata cara rukuk. Tata cara rukuk bagaimana? Rukuk itu tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri. Nggak usah dibalik, saran saya Pak Teguh. Dan nggak usah dicoba dibalik. Nanti terlalu susah dengannya. Terus antara tengkuk dan punggung itu lurus. Dan dalam hadisnya kalau Nabi itu rukuk dikasih gelas di atasnya, itu gelasnya enggak tumpah. Berarti untuk mengukur rukuk jenengan sudah betul atau tidak. Kalau jenengan jengongok ke atas Pak Teguh, gelasnya kan masih tumpah, itu salah pasti. Kalau jenengan terlalu menunduk ke bawah, pasti gelasnya kan tumpah, itu salah gitu. Sehingga kalau kita lihat ya di videonya bagaimana pelaksanaan apa? Rukuk. Kita coba lihat ya. Ini apa? Tadi telapak tangan memegang lutut kanan dan tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu ditempelkan. Dan ibu-ibu, ini penting Bu ya. Ibu-ibu rukuknya juga sama dengan bapak. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu suruh menempelkan anggota tubuh ke tubuh yang lainnya, sehingga ibu-ibu kalau saya perhatikan itu kalau rukuk itu biasanya gini, ini loh, jarinya itu di samping lututnya gitu. Banyak yang melakukan itu karena kan enak dibuat tadi untuk apa, menempelkan anggota tubuh dengan tubuh yang lainnya. Hadisnya itu dhaif Bu, hadisnya apa? Dhaif, sehingga di Muhammadiyah tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Apalagi jenengan sekarang sholatnya kan bajunya limbar pakai mukena, tapi kalau misalnya bajunya sempit nggak apa-apa untuk memproteksi aurat, tapi bukan berarti itu ada hadisnya yang sahih. Bisa dipahami ya? Ya, kalau di Muhammadiyah tidak dibedakan. Coba kita lihat ini tata cara apa? Rukuk ya. Baca takbir intikal, sunnahnya ngangkat tangan. Coba kita perhatikan. Nah ini posisinya apa? Lurus. Kemudian kakinya ini penting juga ya. Kaki itu dihadapkan ke depan. Ini saya praktik saja. Kalau sholat kakinya ini satu jengkal Pak. Tapi kalau jenengan gini, ini salah. Atau gini terlalu lebar. Ada orang gini, sudah kapel ya, itu satu jengkal, kan ada yang gini. Ini juga salah. Mungkin ibu-ibu suka gitu juga Bu ya. Jadi dibuka kaki yang satu dengan kaki yang lainnya itu satu jengkal atau sibron. Dan lurus, ini kan lurus semuanya ke depan, jangan serong gini.
Ini kalau nggak dibiasakan itu susah. Jenengan mungkin saya ajarkan ini ya, mungkin nanti dipraktekkan, besok sudah lupa karena belum kulino tadi, nggak terbiasa. Oke. Kemudian doanya bagaimana? Yang umum apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika apa? Allahumma firli. Terus bisa juga apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Bisa juga subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh gitu. Tapi yang umum diajarkan di Muhammadiyah yang pertama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu. Terus setelah itu dalam hadisnya ya, berarti hukum bacaan tasbih ketika rukuk wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah itu. Yang wajib apa? Rukuknya. Dan harus tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sebentar sehingga badan itu kembali pada posisinya secara proporsional gitu. Kalau berarti jenengan punggung dengan tengkuknya belum lurus, itu belum tumak ninah, berarti lurus dulu. Minimal itu berapa? Sebagian ulama memberikan kadar minimal selama bacaan subhanallah itu. Itu minimal. Berarti kalau jenengan baru gini terus kembali lagi, belum lama, itu belum dianggap tumak ninah. Maksudnya belum lama, belum berhenti sebentar ya. Apalagi misalnya belum lurus gini terus kembali lagi. Karena rukuk itu syaratnya harus apa? Tumak ninah. Tsumma rfa' hatta tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai engkau i'tidal. I'tidal itu berdiri lurus, qa'iman dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti jenengan baca sami Allahu liman hamidah, kalau sudah tegak baru baca doa. Doanya apa? Rabbana walakal ham. Ada yang Rabbana lakal ham. Walakal ham atau lakal ham? Yang betul yang mana? Betul semuanya ya. Boleh Rabbana lakal ham, boleh Rabbana walakal ham. Boleh juga ditambahi Allahumma Rabbana walakal ham atau Allahumma Rabbana lakal ham. Boleh juga ditambahi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh juga yang lebih panjang apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga boleh ya. Berarti i'tidal hukumnya apa? Wajib. Dan tumak ninah. Kita coba perhatikan ya bagaimana i'tidal. Kita coba i'tidal hukumnya tadi apa? Wajib. Ngangkat tangannya sunnah. Sami Allahu liman hamidahnya apa? Sunnah. Ketika sudah tegak lurus baca Rabbana walakal ham. Jadi baca doanya itu kalau sudah tegak lurus berdiri. Posisi tangan di samping, tidak disedekapkan. Meskipun ada pandangan disedekapkan, tapi yang sesuai tarjih dalil yang menyedekapkan itu dianggap secara pendalilan tidak tepat. Meskipun kita jumpai ada orang yang sholat apa, kalau i'tidal tetap sedekap, kalau ditarjih tidak ya. Berarti apa? Posisi tangan kita di samping kanan dan kiri lurus ke bawah. Setelah itu di hadisnya coba kita lihat, Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sehingga engkau tumak ninah dalam keadaan sujud. Berarti sujud hukumnya apa? Wajib.
Dari i'tidal ke sujud itu ada apa? Ada takbir intiqal, Allahu Akbar. Hukumnya apa? Sunnah. Terus bagaimana tata cara sujud? Anggota sujud berapa Pak Tebu? Coba kita hitung. Apa Bu? 2 telapak tangan, dahi, hidung, 4 Bu, apa? Dahi, hidung 2 tangan, apa? 4, 2 lutut 6, ujung kaki 2, 8. Tapi di hadisnya Nabi bilang apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati apa? A'zumin. Saya diperintah untuk sujud atas 7 anggota. Tapi jenengan hitung kok 8 Bu. Jenengan tambahi 1 mana Bu? Wong Nabi bilang 7 kok jenengan hitung 8. Karena Nabi bilang alal jabha, kening. Tapi yang ditunjuk apa? Hidung. Menunjukkan kalau kening dan hidung dalam sujud itu dihitung 1 paket. Berarti keningnya, kok kening dahi ya? Dahi, mohon maaf. Dahinya nempel lantai, hidungnya nempel lantai. Jangan sampai apa? Dahinya nempel lantai, hidungnya diangkat, nggak ketempel ke lantai. Apalagi dibalik, hidungnya ditempelkan ke lantai, dahinya tidak. Itu kasihan itu. Yang hidungnya sudah pesek semakin pesek lagi itu. Oke. Itu tata cara apa? Sujud. Dan sujud, ketika kita sujud, mau sujud itu lututnya dulu atau tangannya dulu? Jenengan madhabnya mana Pak Tebu? Lutut dulu atau tangan dulu? Jenengan Bu, madhabnya apa? Tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu. Kenapa Bu? Hah? Kenapa tangan dulu? Ada yang tangannya dulu, ada yang lututnya dulu. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam pandangan tarjih, ketika majelis tarjih memahami hadis Abu Hurairah, di sana dikatakan idza sajada ahadukum, kalau seorang di antara kamu sujud, fala yabruk, janganlah dia mensujud, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta. Unta itu Bu, kalau jenengan lihat jerumnya itu pakai tangan dulu atau kaki dulu? Unta. Nabi kan tadi bilang sholat itu nggak boleh ngikuti gaya hewan. Salah satu yang dilarang ketika kita sholat mau sujud ngikuti gaya menderumnya atau jerumnya unta. Lah pertanyaannya Pak Teguh, berarti kita harus beda dengan unta, nggak boleh ikut gaya sujudnya unta. Ketika unta mau jerum, itu kakinya dulu atau tangannya dulu? Kakinya dulu Bu, pasti itu Bu, karena unta nggak mungkin punya tangan. Lah iya, dua-duanya kan kaki itu tuh. Tapi memahami hadis ini dipahami ya, 2 kaki yang depan itu dipahami tangan, yang belakang kaki, sehingga biar kita tidak sama dengan unta, apa? Pakai lutut. Kemudian berikutnya, kalau pakai lutut, kenapa kok pakai lutut? Karena kita posisinya turun. Turun itu lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Kalau sujud itu kan kita posisikan turun kan, sehingga kalau pakai lutut itu memungkinkan. Tapi kalau kita bangkit dari duduk ke rakaat berikutnya, itu anjurannya pakai tangan Pak Tebu. Kenapa? Karena kita berdiri, itu kita bersandar pada tangan itu. Itu secara logika semacam itu ya. Nah, sehingga ditarjih dianjurkan lutut dulu. Kecuali kalau jenengan sudah punya faktor O ya, sudah usianya sudah kena asam apa Bu? Asam urat itu.
asam urat itu nggak apa-apa pakai tangan kalau sudah ada faktor kesehatan. Tapi kalau misalnya masih normal pakai lutut gitu. Itu kalau ditarjih semacam itu. Coba kita lihat videonya. Ini coba cara sujud. Oke. Tangan dulu atau lutut dulu? Lutut dulu. Terus tangan, dahi, hidung, terus kakinya dipancatkan. Dipancatkan ke lantai, jari kakinya itu. Ini dipancatkan ke lantai. Terus tangannya sejajar dengan bahu atau pundak, ini kayak ini ya. Kemudian posisi kakinya gimana? Rapat atau direnggangkan? Enggak, ini renggang atau rapat, Bu? Renggang, kok jenengan rapat? Hah? Itu ada khilaf di kalangan para ulama ya. Madzhab Syafi'i renggang. Kalau Hambali rapat. Kalau tarjih itu dikembalikan pada kenyamanan, karena melihat dari dua argumentasi tadi belum ada yang memuaskan, sehingga pilihan dengan boleh rapat boleh renggang. Kenapa kok di masyarakat direnggang? Karena ngikuti madzhab Syafi'i gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah rata-rata, kalau di Bojonegoro itu dirapatkan. Tapi kalau putusan tarjih belum ada pilihan, maksudnya tergantung kenyamanan, boleh dirapatkan boleh direnggangkan, sehingga di video tarjih ini renggang. Tapi kalau saya pribadi rapat, oke ya. Kan karena hadisnya ya ada indikasi dulu ketika Nabi itu sama Aisyah di satu kamar ya. Aisyah itu suka nyari Nabi gitu. Karena dulu lampunya mati itu Pak Tebu. Aisyah ngerayangi gitu. Kata Aisyah, wa wada'tu yadayya, saya meletakkan kedua tangannya ala batini qadamai, atas dua telapak kaki, kedua telapak kaki dalamnya. Saya meletakkan tangan saya, maksudnya menyentuh dua telapak kaki bagian dalam. Kira-kira Nabi bisa nggak dengan satu telapak tangan ini loh, bisa menyentuh dua kali kaki, dua telapak kaki bagian dalam, itu kira-kira dirapatkan atau enggak? Dirapatkan. Bisa dipahami Pak ya? Aisyah kan memegang kedua telapak kaki Nabi dalam keadaan sujud. Kalau misalnya tidak ditempelkan, bisa nggak satu tangan kena dua kaki? Bisa dipahami atau enggak sih? Inilah nggak bisa tuh ya. Sehingga disimpulkan ya dirapatkan. Oke. Kemudian doa waktu sujud sebagaimana yang tadi ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bagi yang pakai subhana rabbiyal azim ketika sujud pakai apa? Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu, sebelum kita tutup ya kajian kita, hadisnya biar kita selesaikan. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Ini berarti apa? Duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Duduknya duduk apa? Duduk dalam sholat itu dua, iftiros sama tawarruk. Iftiros itu jenengan menjadikan kaki kiri sebagai firos, alas atau tempat duduk. Kalau tawarruk dari kata warikun, warikun itu bokong atau pantat. Maksudnya bokongnya jenengan itu jenengan tempelkan ke lantai supaya bisa duduk di atas bokong atau lantainya bokongnya kena lantai, itu kaki kirinya dimasukkan ke kanan di bawah betis gitu kan, caranya gitu. Itu disebut duduk
tawarruk, dan itu hanya dilakukan di rakaat yang terakhir. Berarti duduk di sholat itu semuanya iftirash, kecuali kalau rakaat akhir. Nah, karena duduk di antara dua sujud itu belum di rakaat terakhir kita, berarti duduknya iftirash. Yang dibaca apa doanya? Nah, ini susah Bu Pak, coba saya didengerin. Doanya jenengan apa? Rabbi firli 1, warhamni 2, wajburni 3, apa? Warzuqni 4, warfa'ni 5, wahdini 6, wa'afini 7, wafu'ani 8. Jenengan minta 8 Bu ya? Nah, banyak sekali Bu. Kalau di Muhammadiyah itu cuma 5. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jangan nanti lihat HPT jilid 1 dan 3. Cuma 5 Bu. Yang dimintai siapa Bu? Allah. Allah semakin dimintai semakin suka atau enggak? Suka. Jenengan makanya minta 8 tadi. Kalau jenengan semakin diminta semakin suka atau semakin enggak Bu? Semakin enggak. Itu bedanya jenengan dengan Allah ya. Tapi masalahnya Bu, yang doa sing jenengan baca tadi, sebenarnya semuanya ada di dalam hadisnya, tapi tidak di satu hadis. Beberapa riwayat digabungan, diramu sehingga muncul redaksi yang jenengan baca tadi. Cuma catatannya Bu, yang doa yang terakhir atau redaksi terakhir tadi, wa'fu anni, itu tambahan ulama, tidak ada di kitab hadis manapun. Yang 7 itu ada, meskipun di beberapa riwayat. Yang wa'fu anni itu yang tidak ada, itu tambahnya Imam Ghazali. Secara makna baik, tapi masalahnya tidak ada hadisnya dari Nabi, sehingga kalau ditarjih yang wa'fu anni tidak diamalkan, gitu ya. Sehingga kalau tarjih pakai satu hadis Pak Bu, hadis hadis Aisyah ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu bisa dipahami ya, itu doa duduk di antara dua sujud. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulli, tsumma sujud hatta tatma'inna sajdan. Kemudian sujud yang kedua sebagaimana yang kita bahas tadi ya. Kemudian tsumma fa'al dzalika, kemudian lakukan seperti itu fi sholatika kulliha, di sholat kamu semuanya, maksudnya di setiap rakaat. Sehingga setiap rakaat itu yang wajib ya, berdiri, apa? Baca Al-Fatihah, terus apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, terus apa? Sujud yang kedua. Berarti dari hadis ini rukun sholat ada berapa Pak Tubuh? Takbiratul ihram 1, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua 7. Tapi berikutnya kalau kita lihat Bu, di mazhab Syafi'i rukun sholat itu ada 13, karena tumaknina ada di 4 tempat. Ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sehingga 13 tambah 17 13 tambah 4 menjadi 17. Yang pertama Pak, niat takbiratul ihram ada di hadisnya. Berdiri bagi yang mampu, ini hanya isyarat di hadisnya, karena Nabi bilang apa? Idza qumta, kalau engkau mau berdiri ila sholati, untuk melakukan sholat. Berarti sholat itu berdiri karena engkau mau, berarti niat, meskipun tidak terucap secara sorry, secara eksplisit.
Kemudian Al-Fatihah ada di hadisnya, ruku ada, i'tidal ada, sujud ada, duduk di antara dua sujud ada, duduk tahiyat akhir ini yang pakai hadis yang lain, meskipun tidak disebutkan di hadis tadi yang kita bahas tadi. Baca tahiyat akhir nggak disebutkan dalam hadis tadi. Baca sholawat Nabi tidak disebutkan dalam hadis tadi. Salam pertama juga tidak, tapi ini dilengkapi pakai hadis yang lain. Kemudian tertib, artinya harus berurutan, nggak boleh jenengan sujud dulu baru rukuk, harus rukuk dulu baru sujud ya. Itu kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya tadi ini yang untuk memudahkan ya. Berarti dari hadis ini segala yang disebutkan dalam hadis ini dihukumi wajib, yang tidak disebutkan itu ada yang dianggap wajib, ada yang tidak itu. Ini kesimpulan kita ya. Tadi sholat ada dua, ada perbuatan, ada perkataan. Semua perbuatan sholat itu hukum asalnya wajib kecuali tiga: mengangkat kedua tangan, tasyahud pertama, dan menoleh ke kanan atau ke kiri pada waktu salam. Selain itu hukumnya apa? Wajib. Itu kalau gerakan sholat berarti apa? Ruku, sujud dan seterusnya itu kan wajib. Kalau perkataan sholat itu semuanya tidak wajib kecuali apa? Kecuali 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Al-Fatihah, yang keempat apa? Baca sholawat Nabi dan tasyahud yang terakhir. Maksudnya baca sholawat Nabi di tasyahud akhir, kemudian salam. Mungkin itu ya dari kajian kita, tapi mudah-mudahan nggak membingungkan ya, bisa dipahami. Jadi silahkan Pak Ikhwan, ada pertanyaan atau enggak, monggo. Ya, kalau masih bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Ini menjadi pertanyaan beberapa teman-teman juga. Saya mewakili dari teman ingin mengatakan, ketika teman-teman belajar itu kan terkait kita mau sujud, itu ada yang mengatakan bahwa memang belajarnya ada yang tangan, ada yang lutut, dan referensinya katanya kalau tangan itu kan riwayatnya dari sama sahabat Nabi yang terakhir sering dengan Nabi waktu masih itu sudah sepuh itu kan Bukhari Muslim ya Ustaz, kalau nggak salah katanya. Terus kalau yang lutut itu kan yang tadi Ustaz sampaikan, itu dua-duanya sobek ataukah memang secara tajin memang kita harus memakai lutut? Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, kok muncul? Ketika kita mau sujud itu pakai tangan dulu atau pakai kaki dulu? Perdebatannya Ibu ya, itu di hadis Abu Hurairah. Di hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan dua riwayat, Bu. Dua apa? Riwayat. Yang satu pakai tangan, yang satu pakai lutut. Padahal perawinya satu. Padahal apa perawinya? Satu. Bisa dipahami ya? Abu Hurairah itu meriwayatkan dua riwayat yang kontradiksi. Padahal semuanya perawinya Abu Hurairah. Kalau satu orang memberikan statement yang berbeda atau kontradiktif atau kontradiksi, itu berarti yang benar mana, Bu? Dua-duanya benar atau ada yang satu yang lebih benar? Hah? Kalau jenengan memberikan
menjelaskan satu kejadian dengan dua keterangan. Dua keterangannya itu bukan saling melengkapi, tapi apa? Kontradiktif atau kontradiksi. Itu kira-kira gimana itu? Nah, berarti ada satu yang benar, ada yang tidak. Tapi sebenarnya dua keterangan yang berbeda, yang satu ruku, yang satu lutut, yang satu tangan, itu menjelaskan tentang tidak samanya sujud dengan menderumnya unta. Intinya kalau sholat tidak boleh mengikuti gaya hewan, itu disepakati oleh semua ulama. Dan di hadisnya memang disepakati, kalau Nabi bersabda, kalau engkau sujud, janganlah engkau sujud sebagaimana menderumnya unta. Yang menjadi perdebatan menderumnya unta itu tangan dulu atau lututnya dulu gitu. Karena hadis Abu Hurairah ini kontradiktif Bu ya. Sehingga tarjih menguji dari dua riwayat Abu Hurairah yang semuanya menggambarkan sujud tidak mengikuti unta, apakah tangannya dulu atau lututnya dulu. Dari kajian tarjih setelah melihat beberapa redaksi hadis Abu Hurairah, disimpulkan dua hadis Abu Hurairah yang kontradiksi tadi, yang mendahulukan tangan itu dianggap maklub. Maklub itu apa? Maklub itu terbalik gitu. Jadi seorang perawi memberikan penjelasan dengan redaksi terbalik gitu. Contohnya Bu, saya berangkat kerja dari rumah ke rumah sakit Muhammadiyah. Tapi jenengan balik, saya berangkat kerja dari rumah sakit Muhammadiyah ke rumah. Kan seharusnya rumahnya dulu baru rumah sakit, tapi jenengan balik gitu. Rumah sakitnya dulu baru rumah. Namanya kan berangkat kerja, berarti dari rumah ke rumah sakit gitu. Itu yang disebut hadis maklub, hadis yang redaksinya secara redaksional terbalik gitu. Seharusnya lutut dulu, tapi di riwayat yang lain bilang tangannya. Kemudian kesimpulan ini Bu didukung oleh hadis Abu Hurairah yang lainnya, yang riwayat Ibnu Abi Syaibah. Di sana dikatakan idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila seorang di antara kamu sujud, hendaklah dia mulai dengan dua lututnya sebelum dua tangannya, wala yabruburu qal fahli, dan janganlah dia sujud sebagaimana menderumnya unta. Dan dari sini Bu disimpulkan yang lebih kuat itu pakai lututnya dulu. Dan ini yang berbeda dengan duduknya apa? Unta itu. Jadi kalau redaksi yang mengatakan beda dengan menderumnya unta itu ketika meletakkan tangannya dulu sebelum dua lututnya, itu dipahami hadis maklub yang secara redaksional terbalik itu. Bisa dipahami? Ini kesimpulannya tarjih semacam itu. Tapi bukan berarti yang tangan pakai tangan salah Bu, bukan ya. Tapi kesimpulannya tarjih semacam itu ya. Sehingga kalau di Muhammadiyah itu jilid 1 dan 3 itu ya lututnya dulu. Tapi kalau jenengan sudah punya faktor kesehatan itu nggak apa-apa, tangan dulu. Tapi kalau yang masih muda-muda kan lututnya dulu. Itu jawabannya, kurang lebihnya. Mulai cukup. Kalau cukup tadi di hadis pokok maupun di yang daripada Syafi'i rukun tadi kok tidak mencantumkan menghadap kiblat. Apakah menghadap kiblat ini juga masuk sunnah? Ya. Nah ini pertanyaan yang menarik ya.
di hadis pokok atau hadis induk yang bicara tentang masalah sholat. Kenapa kok tidak mencantumkan menghadap kiblat? Redaksinya itu banyak Pak ya. Hadis induk itu kalau di Bulughul Maram ya, di yang saya kutip ini enggak disebutkan. Di Bulughul Maram itu Nabi idza kunta ila sholati, kalau engkau mau sholat apa? Disuruh wudu, tsumma staqbilil kiblah, kemudian menghadap kiblat, tsumma kabbir, kemudian bacalah takbir. Sehingga menghadap kiblat apakah itu sunnah? Jawabannya bukan semacam itu ya. Wajib menghadap kiblat, wajib. Tapi masalahnya dia tidak menjadi rukun sholat, dia menjadi syarat sholat. Apa bedanya rukun sama syarat? Ya, kalau tidak dijalankan kenapa Bu? Tidak sah kalau syarat. Syarat sama. Rukun dan syarat itu sama-sama, kalau tidak dilakukan tidak sah. Kalau nggak terpenuhi tidak sah. Contoh syaratnya sholat wudu. Jenengan sholat rukunnya dilakukan semuanya, tapi nggak wudu masalah. Sholatnya sah? Tidak. Berarti rukun dan syarat harus dilakukan. Kalau ibadah nggak terpenuhi syarat dan rukun nggak sah. Tapi bedanya apa? Ya itu bedanya sebelum dan sesudah. Rukun sholat itu pasti jenengan lakukan di dalam sholat. Tapi kalau syarat sholat sebelum memulai sholat, misalnya yang paling mudah wudu, karena orang sholat apa syaratnya apa? Suci dari hadas kecil dan besar. Wudu jenengan lakukan kapan? Sebelum sholat, sebelum Allahu Akbar. Menghadap kiblat. Kalau jenengan sholat nggak menghadap kiblat, sah atau enggak? Tidak sah. Tapi jenengan lakukan kapan? Sebelum sholat. Makanya kalau jenengan sebelum sholat tanya arah kiblat, kadang kalau nggak tahu, bukan Allahu Akbar, mana kiblatnya, baru cari, kan nggak mungkin. Karena menghadap kiblat itu sah. Syarat, bedanya itu ya. Syarat dan rukun itu kesamaannya sama-sama wajib harus dilakukan, tapi bedanya kalau syarat di luar, rukun di dalam. Cumanya kalau niat bagaimana? Niat itu syarat atau rukun? Kalau kita yang hidup di Indonesia, mazhabnya Syafi'i, kita bilang apa? Niat itu apa? Rukun atau syarat? Rukun. Berarti kalau rukun di dalam atau di luar? Di dalam. Dan jenengan sholat itu pertama kali jenengan sholat itu takbiratul ihram dulu atau niat dulu? Niat dulu atau takbiratul ihram? Niat dulu. Dan niat di dalam katanya tadi. Sholat itu tadi sholat perkataan dan perbuatan diawali dengan niat. Ini definisi baru ini juga. Wong tadi definisinya apa? Perkataan dan perbuatan diawali dengan takbiratul ihram. Berarti jangan ngerubah ya sekarang. Diawali dengan niat. Nah, sehingga ini jawaban susah Pak Tebu. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i, karena sholat itu pertama kali takbiratul ihram, niat juga rukun, maka biar niat ini di dalam sholat dilakukan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Berarti kita lisannya Allahu Akbar, hatinya niat. Hatinya apa? Niat. Supaya apa? Niat masuk di dalam sholat. Tapi yang terjadi repotnya gini Pak Tebu. Makanya jenengan lihat orang yang latihan mengikuti mazhab Syafi'i, takbirnya enggak jadi-jadi itu. Allahu Akbar. Karena hatinya sama lisannya belum matching, satu klikan itu. Gagal. Allahu Akbar enggak jadi lagi.
Allah Akbar nggak jadi lagi. Nggak apa-apa kalau sholatnya munfarid atau jadi makmum. Kalau jadi imam, kan jenengan sudah Allahu Akbar gini, dia nggak jadi, nggak ngulangi lagi makmumnya. Gitu. Akhirnya jenengan tarik, Yesus mundur, gak usah jadi imam. Terus imam, dulu aku kilo ngimami langsung jadi Allahu Akbar, terus nengok ya. Jadi itu pisan takbir kan itu. Padahal juga gak jadi semuanya itu. Itu problem. Makanya dalam madzhab Syafi'i semacam itu. Dan juga kalau puasa itu pertama kali terbitnya fajar. Makanya orang bermadzhab Syafi'i nawaitu shauma ghadinnya kapan? Kapan itu dibaca? Setelah Isya, setelah tarawih ya. Seharusnya kan lihat fajar baru nawaitu shauma ghadin. Itu susah. Sehingga disimpulkan ya, di HPT jilid 3 itu niat itu sekarang jadi syarat. Karena dia syarat, boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram gitu. Yang penting waktunya tidak terlalu lama. Dan di Muhammadiyah memang tidak pakai talafut biniat ya, hanya fleksibel. Kalau jenengan ada kerentek atau kehendak untuk sholat ya sudah dianggap niat itu. Tapi boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram karena menjadi syarat. Tapi kalau di Muhammadiyah semacam itu. Cumanya kalau jenengan ujian di Indonesia, kalau ditanya niat itu ya jawab rukun sholat. Jangan sampai jenengan syarat sholat itu salah, pasti disalahi. Meskipun jumhur ulama madzhab Hambali, Maliki, Hanafi itu bilang syarat sholat. Karena kita di Indonesia pasti ketika ditanya niat ya pasti rukun sholat. Meskipun mayoritas ulama bilang syarat sholat. Dan Muhammadiyah sekarang sama dengan jumhur ulama tadi. Mungkin sekian ya. Oke, terima kasih atas bicaranya kali ini. Cukup teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita. Cukup banyak hal yang baru yang kita dapatkan meskipun kita sudah menjalankan ibadah sholat sejak kecil. Marilah kita akhiri kajian kita hari ini karena ini kelompok 2 sudah yang terakhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka